Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kakak-kakak narasumber di podcast hari ini. Di sini kami akan membahas mengenai skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh pemuda pada zaman saat ini. Di mana para pemuda ini sebenarnya perlu mengasah skill mereka, cuman mereka masih belum mengetahui skill apa yang mereka butuhkan. Sebelumnya saya lupa untuk perkenalkan, nama saya Raisa Akli sebagai host atau MC pada podcast hari ini. Untuk kedua narasumber dipersilakan. Baik, saya Suci Haryanti sebagai narasumber. Halo semuanya, nama saya Aisyah Putri sebagai narasumber kedua. Ya, ini bisa dipanggil kakak atau bagaimana, Mbak? Kakak boleh? Kakak boleh. Masih muda ya? Iya. Kakak saja. Mungkin dari kakak-kakak ini kan pasti sudah mengerti ya, kayak skill-skill apa sih yang dibutuhkan pemuda-pemuda ini, mengapa sih kok masih butuh kayak pembelajaran mengenai pembinaan generasi muda. Menurut kayaknya Gen Z zaman sekarang ini bagaimana sih, Pak? Kayak mereka kurang ya, kata-kata kurang itu kurang ya. Menurut kakaknya apa sih yang membuat mereka itu kurang? Mungkin kakaknya pernah mengalami bagaimana sih atau perilaku dari Gen Z ini, apa yang membuat kakaknya kenapa kok Gen Z ini sekarang kayak gini? Mungkin apa berpendapatnya kurang ya, kurang kritiknya itu kurang membangun mungkin ya, kayak mereka itu mengkritik tapi tidak memberikan solusi gitu. Saya juga Gen Z ya, kita juga Gen Z, tapi Gen Z ini sudah dipandang buruk oleh semua orang. Kakaknya pernah mengalami atau bagaimana? Nah, bagaimana? Mungkin kayak kalau mereka sudah tidak ada sopan santun, mungkin bahasa kasarnya, atau mereka hilang memori biasanya, atau bagaimana ya, seperti itu. Tapi ya mungkin ya mereka kita sudah terlalu jauh ini membahasnya ya. Mungkin akan saya kembalikan ke tema kita hari ini, yaitu skill yang dibutuhkan oleh pemuda. Sebelumnya saya akan sedikit mungkin memantik mengenai kayak Gen Z tadi. Di balik Gen Z yang suka berpendapat, ada juga Gen Z yang takut untuk berpendapat, atau Gen Z itu tidak bisa speak up. Mungkin tidak, di beberapa riset itu mereka itu alasannya karena saya ini kan berpengalaman, jadi biarkan orang yang berpengalaman yang melaksanakan tugasnya. Karena saya tidak berpengalaman, jadi saya tidak mau mencoba, seperti itu. Mereka sering mengungkapkan kayak gitu. Terus ada lagi mereka takut untuk berbicara atau takut salah untuk berbicara. Padahal mereka kalau berbicara di sosmed ya seperti itu ya, kata-katanya tidak membangun. Soalnya kan mereka tidak menunjukkan dirinya. Jika mereka menunjukkan dirinya atau berbicara di depan kelas atau di depan forum yang ada itu, mereka pasti berpikir takut salah berbicara. Untuk yang ketiga, mungkin mereka itu takut untuk dibilang show off atau pamer. Padahal kan pamer nggak apa-apa sih, cuman ya dia harus dilihat gitu loh pamernya. Kalau flexing sih enggak banget gitu, tapi kalau pamernya kayak aku ingin mengungkapkan pendapat, ingin menunjukkan diriku bahwa pendapat yang aku sampaikan ini benar, itu nggak apa-apa ya dia kalau gitu ya. Menurut kakaknya kayak gimana? Mungkin mereka itu harus bisa berpendapat mungkin ya. Iya, Kak. Karena pemuda sekarang ini menurut saya mereka lebih takut salah ketimbang mereka ini speak up seperti itu. Iya, mereka kayak takut, tapi kalau di belakang layar nggak takut. Iya, benar. Mereka omongannya tuh nggak sesuai dengan kepercayaan dirinya mungkin. Benar. Mungkin saya ingin bertanya ke tadi siapa? Suci ya? Iya. Mengenai skill. Lagi-lagi kita bahas skill. Skill apa sih Kak yang harus pemuda terapkan agar pemuda itu
adalah berpikir kritis. Komponen ini merupakan inti kompetensi dari berpikir kritis. Keduanya adalah istilah yang menjelaskan satu yang sama, seperti itu. Nah, definisi berpikir kritis ini secara langsung juga menjelaskan definisi keterampilan kognitif dalam berpikir kritis. Yang kedua, komponennya merupakan kecenderungan dalam berpikir kritis atau disposition. Dideskripsikan sebagai semangat untuk memiliki karakteristik pengetahuan mendalam, ketajaman pemikiran, ketekunan, pengembangan akal, kebutuhan atas informasi yang dapat dipercaya, dan kecenderungan berpikir kritis ini turut menentukan performa aktual yang kompetensi ini mempengaruhi cara berbicara seseorang, seperti itu. Selanjutnya ada aspek dalam berpikir kritis. Yang pertama yaitu ada rasa ingin tahu, ada berpikir terbuka, sistematis, analitis, kebenaran, kepercayaan diri dalam berpikir kritis, lalu ada kedewasaan. Banyak. Iya, Kak. Selanjutnya ini ada kemampuan berpikir kritis yang merupakan soft skill penting yang dimiliki pemuda. Di antaranya yaitu mereka harus mampu menerima informasi dengan baik. Yang kedua, mereka harus mampu menggunakan logika dan alasan. Mereka harus mampu juga meninjau data secara teratur, mampu membuat keputusan yang jelas dan kreatif, mampu memahami informasi secara mendalam dan akurat, mampu menyaring informasi yang salah dan benar, mampu berpikir secara mandiri. Beberapa langkah ini bisa dilakukan pemuda untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, diantaranya yaitu mereka bisa mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, mereka bisa melakukan riset, lalu mereka bisa menentukan relevansi data. Selanjutnya, mereka bisa mengajukan pertanyaan, lalu mengidentifikasi solusi yang baik dan mengajukan solusi. Ya, itu dari kasusnya sudah memberikan langkah-langkah atau cara untuk pemuda ini bisa berpendapat dengan baik dan benar. Tadi mungkin agak sedikit mengulang, yaitu ada mengidentifikasi masalah, ada riset, ada menentukan relevansi data, juga mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi solusi terbaik serta menentukan solusi. Jadi harus diidentifikasi dulu ya, masalahnya apa, baru diriset, baru diberikan solusi. Tidak serta-merta berpendapat itu hanya mengkritik tapi tidak membangun bagian dikritik, seperti itu ya. Mungkin dari kasusnya ada lagi. Nah, selain itu, pemuda ini harus memiliki pikiran yang kreatif atau creative thinking, yaitu keterampilan untuk menciptakan suatu ide atau gagasan baru yang berbeda. Nah, dalam hal ini, generasi muda ini dipicu untuk berpikir kritis di luar kebiasaan. Nah, mereka harus melibatkan cara berpikir baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide dan solusi baru. Selanjutnya ini ada beberapa komponen berpikir kreatif. Yang pertama yaitu kreatif kognitif, yang terdiri dari originalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Selanjutnya juga ada kreatif non-kognitif, yang terdiri dari motivasi, sikap dan kepribadian yang kuat, ambisius, mandiri, otonom, percaya diri, dan efisien berpikir perspektif. Ya, jadi untuk berpendapat itu tidak semudah itu memang, tapi juga tidak bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Mungkin bagi orang yang berpendapat berpikir kok kok banyak banget caranya, tapi jika udah dilakukan atau mereka sudah mengerti, mereka pasti bisa ya untuk bisa melakukan untuk berpendapat seperti itu. Mungkin mereka bagi generasi muda ya lebih tepatnya, cobalah untuk memiliki pemikiran yang lebih kritis untuk bisa berpikir kreatif juga. Berpikir kreatif itu yaitu berpikir di luar kebiasaan. Jadi atau mencoba mengasah pikiran kita untuk bisa lebih dalam, lebih kritis seperti itu.
Terima kasih Kak atas informasinya. Mungkin sangat-sangat membantu nih tema-tema yang sangat menarik sebenarnya bagi kami generasi muda ini untuk bisa mengembangkan diri seperti itu. Teman-teman, mungkin kita akan break terlebih dahulu ya untuk melanjutkan ke narasumber yang kedua dengan tema yang sama, yaitu skill yang dibutuhkan oleh pemuda. Mungkin kami akan break dulu. Oke, kita balik lagi ke podcast hari ini ya Kak. Di segmen yang kedua, mungkin dari narasumber yang kedua atau dari kakak siapa kalau boleh tahu namanya? Atika. Oh ya, Atika. Agak pelan suaranya, sangat lembut. Mungkin langsung mengenai skill. Lagi-lagi kita membahas skill Kak. Skill apa sih Kak yang juga penting dibutuhkan oleh seorang generasi muda ini di zaman-zaman sekarang ini? Mungkin kakaknya bisa menjawab. Ya, kalau mungkin dari pendapat saya sendiri, skill yang harus dibutuhkan oleh pemuda agar bisa berpendapat, terutama di era sekarang ini tuh harus pintar komunikasi sih. Komunikasi. Jadi komunikasi ini keterampilan untuk dapat menyampaikan pikiran, gagasan, ide yang dimiliki oleh kita kepada orang lain melalui lisan, tulisan, dan lain-lain. Jadi komunikasi ini ada beberapa definisi. Komunikasi menurut Bereslam dan Steiner, yaitu komunikasi ini merupakan penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui penggunaan simbol, kata, angka, grafik, dan lain-lain. Sedangkan menurut Effendi, komunikasi ini merupakan peristiwa penyampaian ide manusia. Jadi berkomunikasi dikatakan berhasil jika orang lain dapat memahami atau mencerna gagasan atau informasi-informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu. Di dalam komunikasi sendiri ini ada komponen-komponennya. Jadi yang pertama itu ada sumber. Nama lain dari sumber ini adalah sender, communicator, speaker, encoder atau originator. Jadi kayak kita lagi saling berkomunikasi sama-sama. Terus ada pesan, jadi nanti apa nih yang mau disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari kita sumber komunikatornya. Jadi pesan ini merupakan seperangkat simbol berupa verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, atau gagasan dari sumber tersebut. Selanjutnya ada penyampaian. Penyampaian ini merupakan pengemasan pesan atau mengemas pesan yang ada di dalam benaknya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan tadi. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini alat atau wahana untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau dari kita kepada komunikan. Yang menerima pesan gitu ya. Baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung nih seperti kita ini jalannya. Kalau nggak langsung tuh bisa melalui media elektronik. Seperti mungkin chat WA gitu kan? Ya, WhatsApp, Instagram, dan Instagram gitu. Selanjutnya ada decoding. Decoding itu kayak menangkap dan memberi makna pada pesan yang disampaikan dari kita kepada penerima informasi. Setelah itu ada penerima pesan. Penerima pesan ini seperti orang bisa jadi seperti orang, kelompok, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumbernya disebut sebagai tujuan. Setelah itu ada gangguan komunikasi. Terus konteks ini berupa
kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya nanti komunikasi ini berjalan dengan lancar, efektif, dan konteks yang tepat ini bisa menjadi hal yang menarik bagi perhatian komunikan. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan oleh pemuda itu harus bisa mengkolaborasi atau kolaborasi. Kolaborasi ini keterampilan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi, dan pokoknya intinya kolaborasi sebagai peran dan tanggung jawab. Jadi dalam hal berkolaborasi ini akan terjadi hal yang saling melengkapi, yakni menutup kelemahan yang satu dengan yang lain, sehingga nantinya suatu pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam kolaborasi ini tuh juga ada komponen-komponennya, seperti harus punya kemampuan bekerja secara efektif dan dapat menghargai perbedaan pendapat anggota tim yang satu dengan yang lainnya. Terus harus bisa menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk dapat menerima pendapat dari orang lain. Terus kita juga harus punya tanggung jawab bersama-sama dalam anggota satu dengan yang lain, supaya nanti apa itu namanya, pesan-pesan yang disampaikan itu dapat berjalan dengan diterima dengan baik gitu dengan si penerima pesan gitu. Sudah mungkin segitu yang bisa saya berikan. Tidak apa-apa, sedikit tapi bermakna. Mungkin sedikit bertanya-tanya ya Kak. Mungkin kayak pengalaman dari kakak sendiri ini, apakah ada pernah mengalami kayak takut untuk berspeak up atau takut untuk berpendapat, atau kakaknya sudah pede dari lahir gitu, aku bisa nih berpendapat, aku sudah jago gitu, atau katanya juga mengalami apa namanya minder gitu, apa ada atau gimana? Mungkin dari kakaknya bisa. Baik, kalau saya awalnya memang sangat minder ya Kak, terutama dengan teman-teman yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan. Nah, awalnya saya takut sekali untuk berbicara, tapi lama-kelamaan saya mencoba hal tersebut. Setelah saya coba, ini kok nggak seberat itu untuk berbicara. Lalu saya sampai saat ini masih belajar untuk berkomunikasi dengan baik seperti itu. Jadi katanya masih dulunya memang takut gitu ya, minder, tapi berpikir kayak aku bisa kok, aku mampu kok untuk berbicara. Aku coba berpikir tidak seberat itu kok berbicara di depan orang lain gitu ya. Benar sekali. Terus suatu tips bagi teman-teman, kalau mau berbicara di depan tuh berpikir aja bahwa berbicara di depan itu tidak seberat itu sebenarnya, jika sudah memiliki bekal atau mungkin wawasannya itu sudah luas dan berpikirnya itu sudah kritis, pasti akan kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Untuk siapa mungkin Kak Atika itu ada nggak pengalaman yang bisa dibagikan gitu untuk teman-teman, kayak apa sudah pede dari dulu? Jadi kan kayaknya juga benar-benar susah ngomong ya Kak. Oh iya. Jadi pas SMA tuh kan sudah mulai banyak kayak presentasi kan. Iya, presentasi begitu secara mandiri atau kelompok. Jadi tuh saya pas dulu benar-benar yang aku banget kurang percaya diri gitu loh. Iya. Presentasi, apalagi pas presentasi sendiri tuh itu buknya minta ampun banget. Terus pas berjalannya waktu, pas baru masuk kuliah ini sempet takut juga buat ngomong, sempet kayak ini harus gimana gitu. Ada orang baru, tempat baru, depan, gimana gitu ya. Tapi kayak dukungan juga dari teman-teman kayak gini kamu harus gini. Jadi temennya baik ya, kayak mendukung, tidak kerja sih. Pokoknya harus percaya diri, gak usah di apa ya istilahnya itu direken lah yang dihiraukan saja teman-teman. Pokoknya harus percaya diri sama kemampuan bicara kamu, sama kemampuan skill kamu itu gimana buat orang-orang. Jadi
lambat laun saya mulai bisa nggak gugup kalau bicara di depan orang banyak. Iya sih, memang pengalaman seperti itu tuh pasti terjadi di banyak orang. Kakaknya yang awalnya memang gugupnya minta ampun ya, mungkin bisa dikatakan kayak sendirian bicara di depan gitu, kayak presentasi. Sebenarnya mungkin ada banyak orang yang sebenarnya mampu atau materi yang akan dibawakan itu sudah ada, bakalnya sudah ada, tapi mereka tuh ke distract dengan gugupnya itu, jadi semua materi itu buyar, jadi nggak ada yang disampaikan, cuman hahu gitu. Oke, tadi kakaknya kan udah berbagi pengalamannya ya, berbagi cerita mengenai kayak apa namanya, kakaknya juga mengalami minder atau kurang percaya diri dalam berspeak up gitu. Mungkin aku akan berbagi cerita sedikit juga mengenai pengalamanku tentang speak up ini. Dulu memang aku pernah mengalami kayak minder gitu, kayak takut untuk berpendapat, takut untuk berpendapat, takut untuk mengajukan pertanyaan atau presentasi gitu. Aku tuh juga takut gitu loh. Jadi mungkin waktu itu waktu presentasi tuh dengan bahan yang kurang atau dengan pemahaman yang kurang, jadi aku benar-benar maju tuh ya udah maju aja wis gitu. Padahal disitu benar-benar keringet dingin, nervous gitu. Udah singkat cerita, pada saat diskusi teman-teman itu pasti ada yang bertanya, soalnya mereka tuh pada ambis gitu loh tanya-tanya gitu. Udah ada yang tanya, 2 pertanyaan sudah terjawab. Jumlah maksimal waktu itu 3 pertanyaan. 2 pertanyaan itu sudah terjawab. Ada 1 pertanyaan yang benar-benar kita itu sebenarnya nggak paham gitu loh sama pertanyaannya, nggak ngerti apa yang diceritain itu, nggak ngerti. Maksudnya apa yang ditanya itu nggak ngerti gitu loh. Jadi diskusi benar-benar lama banget tuh. Ada hampir 30 menitan gitu kurang lebih lah. Itu 30 menit itu diskusi itu nggak nemu jawaban, nyari-nyari nggak ketemu. Terus waktu itu guruku bilang kayak gini, nggak apa-apa, jawab aja semampu kalian, jawab aja sebisa kalian gitu. Jadinya tapi kita benar-benar nggak bisa gitu loh jawabnya, kayak benar-benar nge-stuck gitu, karena emang nggak belajar sih, nggak memahami materinya gitu. Itu sih salahnya sebenarnya. Terus udah kita duduk, ya itu jawabannya dikembalikan ke yang lebih paham, itu gurunya gitu. Jadi kita benar-benar kembali dengan tidak menjawab 1 pertanyaan dari teman-teman gitu. Ya malu banget sih sebenarnya. Oke. Ya udah berdiri memberikan ilmu kepada teman-teman, tapi setelah ditanya kitanya yang nggak tahu gitu kan, kayak malu gitu ya. Mungkin aku akan sedikit menyimpulkan atau mengulas kembali apa yang kakak sampaikan tadi mengenai skill yang dibutuhkan oleh pemuda gitu. Mungkin akan sedikit saya sampaikan ya teman-teman, adalah pendapat adalah suatu ungkapan dari pikiran, keyakinan, atau opini seseorang tentang suatu hal. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, berpendapat merupakan hal yang penting karena memungkinkan kita untuk berbagi ide, memberikan sudut pandang yang berbeda, dan mempengaruhi perubahan atau keputusan. Berpendapat juga memungkinkan kita untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Jadi, untuk teman-teman atau generasi muda yang ada di sana atau ada yang di luar sana itu mungkin bisa menerapkan apa yang tadi katakan, ada yang critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, itu bisa diterapkan terlebih dahulu, karena kita berpendapat itu memang gampang. Sebenarnya kalau kita berani memang berpendapat itu gampang, tapi kalau berpendapat tidak ada isinya atau tidak ada data yang akurat, itu akan sangat-sangat salah, dan orang yang menerima informasi dari kita itu akan salah paham dan miskomunikasi dengan kita. Jadi kalau emang sudah percaya diri dan berani untuk berpendapat,
juga terapkan berpikir kritis gitu. Jadi memikirkan kayak masalah-masalah itu dianalisis terlebih dahulu, dicari solusinya, terus terapkan solusinya baru berpendapat gitu. Kalau kita berpendapat semau kita kan jadinya nggak enak gitu ya, kayak kita cuma ngejudge orang-orang gitu tanpa kita memberikan solusi kepada orang-orang seperti itu. Mungkin karena kita sudah bicara sangat panjang ya dari tadi membahas mengenai skill ini, mungkin kakak bisa lah ya memberikan sedikit pesan kepada teman-teman di luar sana untuk agar mereka tuh bersemangat atau agar mereka tuh terpacu motivasinya untuk bisa berpendapat dan bisa berpikir kritis gitu. Mungkin bisa dari kita dulu. Baik, mungkin pesan saya untuk jangan takut untuk berbicara. Kita seperti yang dibilang Kak tadi, kita harus melakukan data yang akurat untuk berbicara. Benar banget itu. Selain itu kita juga harus tetap mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi. Kita juga perlu memperbanyak relasi untuk ya seperti itu, menambah skill-skill kita. Menambah relasi, berkomunikasi seperti itu ya Kak ya. Mungkin dari kakaknya, dari Kak Atika. Dari saya sendiri, kalian itu terutama untuk para pemuda harus yang pertama meningkatkan kepercayaan diri dulu sih. Kan sudah kami bahas tadi, skill pemuda ada 4 kan, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi sama kolaborasi. Nah, jadi kalian harus percaya diri terlebih dahulu sama kemampuan yang kalian punya. Jadi kalau kalian gak percaya diri, nanti kalian juga gak bisa, kesusahan buat menunjukkan ini loh kemampuan diri saya. Juga komunikasi sih, kayak yang Kak Suci bilang tadi, komunikasi juga penting banget. Soalnya kayak kalau kita gak percaya diri terus kita gak bisa ngomong di banyak orang, buat apa kayak gitu, kayak gak ada gunanya. Jadi harus mulai sekarang kalian harus bisa melatih, mengasah kemampuan komunikasi kalian. Gak usah jauh-jauh, kayak bisa dimulai dari ngobrol sama teman kalian kayak gini. Ya benar. Jadi komunikasi itu gunanya banyak banget ya Kak. Mungkin kalau sekarang kita bisa mencari teman dengan lebih gampang, mencari relasi dengan lebih gampang. Nanti kalau di dalam dunia pekerjaan juga orang kalau melihat kita cara ngomongnya atau cara berkomunikasi kita baik, pasti orang akan tertarik dan percaya untuk menerima kita menjadi staffnya gitu. Jadi teman-teman memang paling penting itu kita harus bisa berkomunikasi, harus bisa berpikir kritis gitu, untuk bisa kita menjadi kita personal brandingnya tuh ada kalau kita udah bisa berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, pemikirannya kreatif, komunikasinya baik, bisa berkolaborasi, itu sudah bisa dikatakan cukup baik untuk teman. Mungkin sangat baik ya mungkin bagi generasi muda yang sekarang ini. Jadi bagi generasi muda tuh jangan sampai kalian mengkritik orang itu hanya untuk menjatuhkan orang tersebut, atau kalian mengkritik hanya di sosial media, yang dimana kalian itu hanya lewat media massa saja berkritiknya. Jadi orang yang kalian kritik itu nantinya malah bukan memperbaiki apa yang kalian kritik, malah mungkin bisa down atau takut untuk mengungkapkan dirinya. Jadi kritiklah orang lain itu dengan benar, dengan baik, dengan kritikan yang membangun, memberikan solusi, dan kritikan itu bisa membuat mereka berpikir, merenungkan kritikan kalian dan berubah apa yang kalian kritik. Mungkin pembicaraan kita hari ini sudah sangat-sangat bermakna dan sangat mendalam ya. Kalau dari aku mungkin
mungkin terima kasih untuk kakak ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang seperti ini dan memberikan pesan-pesan atau ilmu kepada generasi muda. Mungkin dari aku terima kasih ya kak sudah bisa hadir di sini dan meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye bye.